Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM batal memeriksa mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terkait kasus kematian Brigadir Joshua yang seharusnya dijadwalkan hari ini. Pemeriksaan Verdi Sambo dijadwalkan kembali pekan depan. Kira-kira apa saja materi yang akan disiapkan Komnas HAM dalam pemeriksaan nanti? Sudah bergabung bersama kami Komisioner Komnas HAM BK Ulung Hapsara. Selamat malam Pak BK. Pak BK, alasan sebenarnya tidak jadi diperiksa hari ini itu apa Pak BK? Ya, kami dapat informasi dari Pak Agung sebagai Ketua Tim bahwa Pak Verdi Sambo sampai saat ini masih diperiksa secara intensif oleh penyidik dan tim sus terkait dengan sangkaan-sangkaan pasal yang kemarin disampaikan oleh Kapolri, sehingga yang bersangkutan tidak bisa memenuhi undangan Komnas untuk memberikan keterangan terkait dengan peran-peran yang ada sebagai latar belakang peristiwa meninggalnya Brigadir J. Begitu, Mbak. Baik, sejauh ini dari tim sus sudah sejauh mana Pak sampai akhirnya dari Komnas HAM memundurkan pemeriksaan? Ya, katanya dari tim sus tadi sedang ada di etape terakhir lah kalau kita bicara soal tahapannya begitu, sehingga tinggal pendalaman-pendalaman sedikit dan sesudahnya bisa kemudian memberi keterangan kepada Komnas. Itu yang hasil komunikasi kami dengan tim sus begitu, sehingga karena itulah kemudian jadi dasar Komnas HAM menyetujui adanya penundaan, tetapi memang berharap bahwa Irjen Verdi Sambo bisa memberikan keterangan ke Komnas secepatnya begitu. Baik, materi apa saja yang disiapkan oleh Komnas HAM untuk pemeriksaan pekan depan? Ya, tentu saja yang pertama adalah kronologi. Kita menarik mundur peristiwa dari Magelang begitu, karena kan memang seperti yang mungkin kita sudah ketahui bersama, ada acara di Magelang pada tanggal 6. Terus kemudian apa saja yang dilakukan Pak Verdi Sambo di sana, terus setelahnya jadwalnya gitu, ketika yang bersangkutan ke Jakarta, kapan, di mana, pakai apa, moda transportasinya, apa alasannya ke Jakarta, dan sampai kemudian tanggal 8 kita akan mencoba menggali jadwal-jadwal kegiatan Pak Verdi Sambo pada tanggal 8, dan sesudahnya ya kita ketahui bersama bagaimana kemudian peran-peran Pak Verdi Sambo pada saat kejadian. Pak BK, sebenarnya satu yang menjadi curiosity masyarakat adalah terkait motif. Kemudian Pak Mahfud menyatakan bahwa ini motifnya dewasa, tidak pantas didengarkan oleh anak-anak. Kalau Komnas HAM sendiri sudah dapat motifnya apa? Belum, kami tentu saja kan harus mengkonfirmasi langsung kepada Pak Verdi Sambo begitu, berdasarkan informasi-informasi yang kami dapat terkait motif tersebut. Tetapi tentu saja bahwa motif itu bisa membuat terang peristiwa ini menjadi lebih lebih luas lagi begitu, lebih jelas begitu, sehingga harapannya tentu saja bisa menjawab berbagai macam pertanyaan publik terkait kasus ini. Begitu, Mbak. Baik. Rencananya istri Verdi Sambo akan diperiksa pekan ini oleh Komnas HAM. Sejauh ini seberapa kooperatif sebenarnya Ibu Putri dalam pengusutan kasus ini, Pak? Ya, jadi kami memang berencana meminta keterangan Bu Putri itu besok begitu. Hanya waktunya kami belum pastikan lagi, tapi sejauh ini sebenarnya karena kami menggandeng teman-teman Komnas Perempuan untuk menangani soal khusus untuk Bu Putri ini, ya, Bu Putri sudah pernah ketemu dengan teman-teman Komnas Perempuan begitu, sehingga paling tidak informasi awal sudah kami dapat, terus kemudian juga berdasarkan keterangan-keterangan dari psikolog pendampingnya, ya sudah juga cukup punya bahan lah bagi Komnas untuk kemudian bisa meminta keterangan kepada yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi prinsipnya adalah keamanan, kenyamanan, dan kebebasan dari Bu Putri ketika memberi keterangan itu menjadi yang paling utama. Kenapa? Karena yang bersangkutan saat ini infonya masih trauma dan belum stabil. Jadi harapannya ketika memberi keterangan Komnas tidak mengalami trauma kembali. Kira-kira itu. Nah, itu dia Pak BK. Ada yang menyebutkan bahwa saat ini Ibu Putri tidak hanya harus didampingi oleh psikolog,
tapi sudah level psikiatri. Berarti itu traumanya sangat dalam. Apa Pak yang menyebabkan hal itu sebenarnya? Apakah Komnas HAM sudah tahu? Kalau soal penyebab utamanya tentu saja kami belum tahu begitu ya, karena kan mendalami detail-detail peristiwa memang tidak mudah, apalagi kemudian ketika salah satu orang yang ada di TKP itu belum stabil mentalnya, belum cukup mampu untuk menceritakan apa saja yang dia alami, apa yang dia saksikan, dan kemudian apa yang dia dengar. Karenanya kemudian kami masih berkoordinasi dengan teman-teman psikolog pendampingnya, mereka menguatkan, dan kemudian ketika memang pada saatnya tiba, kemudian kami bisa meminta keterangan. Begitu, Mbak. Baik, sejauh ini Komnas HAM sudah periksa siapa saja yang terkait, mungkin dari Baradae atau Bribka RR ataupun KM, Pak? Ya, jadi yang kalau kita mau terbalik begitu perjalanan Komnas HAM ketika menyelidiki kasus ini, yang pertama kan kami dapat keterangan dan info dari keluarga. Yang kedua, hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri, kemudian uji balistik, ada CCTV, kemudian juga ada siber, ini kaitannya dengan rekaman di handphone, terus juga foto-foto, dan juga berbagai macam bukti penguat lainnya sampai kepada sel dam, artinya pola komunikasi, siapa yang paling intens berkomunikasi di antara ajudan ini, yang kira-kira data itu yang kemudian sudah kami dapatkan. Terus belum lagi keterangan dari para ajudan, asisten rumah tangga, sehingga nantinya sebenarnya kalau kami minta keterangan dari Pak Ferdi Sambo, kami minta keterangan dari Bu Putri, semuanya sudah ada. Hanya karena memang ada perkembangan baru seperti perubahan keterangan dari Baradae dan yang lain sebagainya, kami tentu harus mengkonfirmasi ulang. Baik, Pak BK, tadi Anda mengatakan bahwa tim sus saat ini sudah ada di persimpangan terakhir, berarti sudah kantongi motif dong Pak ya? Nah, kalau saya tidak tahu apakah sudah mengantongi motif atau belum, tetapi paling tidak yang disampaikan adalah saat ini sedang pendalaman. Begitu pendalaman, dan apakah pendalamannya motif atau yang lain, tentu saja ini menjadi ranahnya penyidik atau teman-teman kepolisian untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Bapak BK Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM telah bergabung bersama kami di Newsroom. Selamat malam Pak.